Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Peluncuran rudal ini menempuh 4.000 km. Usai Inggris mengizinkan Amerika Serikat memakai pangkalan udara militernya, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Rudal yang diluncurkan kemungkinan besar adalah Khorramshahr 4, sebuah rudal balistik Iran yang sangat canggih. Peluncuran rudal ini merupakan pertama yang dilakukan oleh Iran. Diperkirakan rudal balistik Iran jarak jauh ini menempuh 4.000 km menuju pangkalan Inggris di Diego Garcia. Atas serangan ini, tidak satupun rudal mengenai pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris. Peluncuran rudal Iran jarak jauh dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh 4.000 km. Pemirsa, bisa kita lihat rudal yang diluncurkan oleh pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris ini menempuh jarak yang cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra Hindia dengan mencapai 4.000 km. Operasi peluncuran rudal balistik ini dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran. Pemirsa, klaim mengejutkan datang dari Amerika yang menyebut Amerika menang perang. Namun bagaimana jika dilihat dari kacamata intelijen dan militer? Untuk membahasnya kita terhubung dengan pengamat intelijen dan terorisme, Bapak Ridwan Habib. Selamat malam, Pak Ridwan. Selamat malam, Diandra. Baik, Pak Ridwan, bagaimana nih Anda membaca perubahan sikap Amerika yang sebelumnya ini menyebut situasi mereda tapi kini mengancam akan menyerang situs nuklir Iran jika tidak membuka Selat Hormuz? Iya, memang ancaman Trump ya, 48 jam, 2 hari ya, 2 hari lagi kalau memang Selat Hormuz tidak dibuka Iran, mereka mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan pembangkit energi Iran. Tetapi itu dijawab dengan sangat tenang oleh Iran melalui Menteri Luar Negerinya. Iran menyatakan bahwa mereka siap membuka Selat Hormuz asalkan Amerika membayar mengganti rugi semua kerugian perang yang diakibatkan oleh serangan mereka. Dan tampaknya ini akan membuat situasi Trump makin terjepit dan sulit, karena kalau Amerika itu mengikuti tuntutan Iran, tentu saja citra politik Trump di dalam negeri akan jatuh, bahkan kemungkinan dia bisa dilakukan semacam impeachment ya, atau upaya untuk menggulingkan Trump di dalam negerinya. Jadi kami teman-teman yang belajar tentang kajian strategi intelijen meyakini tampaknya opsi itu tidak akan dilakukan oleh Trump, karena kalau dia mengakui Iran dan membayar ganti rugi kerugian akibat perang ini, itu sama saja mengaku kalah, Diandra. Oke. Nah, jika dilihat dari indikator intelijen militer nih, apa parameternya bahwa seberapa valid nih Amerika menang perang melawan Iran? Oh, sama sekali tidak valid ya, Diandra ya. Karena ini hari ke-22, tadi sudah disampaikan Diandra di pembuka bahwa Iran berhasil meluncurkan 2 intermediate range ballistic missile atau IRBM dengan jarak jangkau 4.000 km. Memang tidak berhasil mengenai sasaran, tetapi bahwa Iran masih bisa mempunyai kemampuan meluncurkan IRBM dengan kapasitas jelajah 4.000 km. Itu menunjukkan bahwa kapasitas militer mereka masih baik-baik saja. Termasuk yang terbaru kan dia juga menyerang Dimona ya, Dimona pembangkit listrik, pembangkit nuklir, power plant nuklir Israel di Dimona, Israel Selatan. Dan rudalnya masuk artinya dia bisa menembus Iron Dome dan David Sling sehingga meledak di tanahnya Israel. Ini menunjukkan bahwa memang Iran sudah menemukan formula yang tepat untuk membongkar Iron Dome yang katanya paling hebat itu. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat juga nih, apakah klaim kemenangan dari US ini hanya seperti operasi psikologiskah untuk mempengaruhi opini publik global? Ya, itu sebenarnya semacam bluffing ya, bluffing dan tekanan Trump kepada Iran, pada
pemerintah Iran agar ketakutan. Tetapi mereka lupa bahwa Iran ini sudah didukung oleh rakyatnya secara kuat dan militer mereka juga masih mempunyai resources yang luar biasa. Walaupun pucuk pimpinannya satu persatu dibunuh oleh Israel dan Amerika, tetapi stok-stok kolonel-kolonel mereka masih sangat banyak. Dan strategis mereka, ilmuwan-ilmuwan mereka juga sangat banyak. Jadi tampaknya Iran masih sangat akan bertahan, Diandra. Termasuk pernyataan terbaru dari juru bicara parlemen Iran, Mohammad Ghalibaf, yang mengatakan bahwa Iran mempunyai formula rahasia yang akan dikeluarkan dalam 2 kali 24 jam ke depan. Jadi ini ada ancaman Trump 2 hari ke depan. Di sisi lain Iran juga mengancam, tanda petik ya, kita akan mengeluarkan, Iran akan mengeluarkan senjata rahasianya dalam 48 jam. Jadi makin seru perang ini. Baik, jadi kalau misalnya Anda melihat keduanya sama-sama mengancam, ini eskalasinya akan seperti apa ke depan? Eskalasinya yang jelas pasti akan meningkat drastis dalam 2 kali 24 jam. Termasuk ada laporan yang menyatakan bahwa kapal-kapal peluncur cepat, semacam frigate gitu ya, itu sudah keluar dari basis-basis pangkalan-pangkalan militer Iran. Dan itu menuju ke kapal induk Amerika Serikat. Dan dia mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melakukan yang disebut dengan kamikaze ship. Kamikaze ship itu artinya dia menabrakkan kapalnya di kapal induk untuk menjadi bom. Dan ini kalau itu dilakukan tampaknya memang dalam 48 jam terakhir ini adalah saat-saat paling menentukan apakah Amerika akan kalah dan mundur ataukah ada dinamika baru yang akan terjadi. Baik, ini kan AS bluffing terus begitu ya Mas. Mereka merasa ini sudah menang tapi justru menolak gencatan senjata. Anda melihatnya bagaimana? Yang menolak gencatan senjata sebenarnya Iran ya, ya. Iran menyatakan kalau Anda mau gencatan senjata, syarat utamanya adalah mengganti semua kerugian perang yang diakibatkan oleh Israel dan Amerika. Jadi ini syarat yang cukup berat karena ketika Trump melakukan itu, maka otomatis dunia akan mengatakan bahwa yang menang Iran. Dan ego Trump tampaknya tidak akan mengambil pilihan itu. Baik. Kalau Anda melihat sejauh mana sih Mas Ridwan kemampuan militer Iran ini benar-benar melemah gitu. Dan tadi kan juga dikatakan Iran ini mengancam bahwa ada kemungkinan seperti masih ada kekuatan tersembunyi, masih banyak juga kolonel-kolonelnya walaupun saat kemarin ini pucuk pimpinan tertinggi Iran sempat gugur, kemudian diganti lagi tapi juga belum pernah tampil di publik. Anda melihatnya bagaimana kekuatan militer Iran ini? Dalam teori perang Clausewitz itu yang disebut menang perang itu 3 diantara. Pertama adalah mengganti pemerintahan lawan, kedua adalah membuat militer lawan tidak bisa melawan balik, yang ketiga adalah membuat lawan menyetujui penyerang. Tiga-tiganya Amerika gagal. Pertama, militernya masih bisa menyerang, militer Iran masih bisa menyerang. Yang kedua, pemerintahnya sama sekali tidak berubah, masih bisa menyatakan perlawanan. Yang ketiga, rakyat Iran turun ke jalan merayakan Idul Fitri dengan bendera-bendera yang mengancam Amerika, dengan menyatakan death to Amerika, dan itu tidak cuma di satu kota, hampir di 31 provinsi di Iran pada saat malam takbiran Idul Fitri semua keluar dan semuanya menghujat Amerika. Jadi dalam teori perang Clausewitz, tiga-tiganya Amerika belum bisa mewujudkan. Artinya 22 hari perang dengan biaya $30 billion itu tidak berpengaruh apapun bagi kemenangan Trump dan Amerika. Sebaliknya di Iran justru menunjukkan superpower dia di kawasan yang itu membuat negara-negara Teluk sangat ketakutan ya, termasuk juga Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain itu ketakutan luar biasa karena ternyata Iran benar-benar menunjukkan daya tahan yang cukup tinggi. Oke, nah kalau misalnya kita lihat juga tadi sempat ada cuplikan mengenai hubungan antara Amerika Serikat dan juga Inggris yang memperbolehkan pangkalan militernya dipakai oleh Amerika Serikat. Anda melihat konflik ini sudah masuk ke fase eskalasi berbahayakah yang berpotensi melibatkan kekuatan besar dunia lainnya? Ya, kalau Inggris itu masuk berarti kita bisa sebut bahwa NATO dan Uni Eropa akan terlibat. Ini akibatnya justru makin parah karena Iran berarti akan mendapatkan lawan baru. Iran akan membuat Inggris sebagai target mereka. Artinya kepentingan bisnis Inggris yang berada di kawasan Timur Tengah juga berhak diserang oleh Iran.
Yang selama ini Iran hanya menyerang kepentingan Amerika dan Israel di Timur Tengah. Misalnya pangkalan Amerika di Bahrain, kemudian beberapa konsulat Amerika di beberapa negara teluk. Tapi ketika Inggris menyatakan dia bergabung, otomatis berarti kepentingan-kepentingan Inggris di Timur Tengah akan bisa diserang Iran, dan itu akan sangat merugikan Inggris. Oke. Kalau misalnya Inggris dan juga NATO bergabung begitu, apakah Rusia dan juga China sebagai sekutu dari Iran akan kemungkinan bergabung juga? Kalau Rusia, saya kira begitu NATO dan Uni Eropa mengumumkan terlibat, Rusia pasti akan memperkuat serangan di Ukraina, karena ini berarti ada medan perang yang kosong. Selama ini NATO dan Uni Eropa dan Inggris ini membackup Ukraina supaya dia bisa melawan asimetrik terhadap Rusia. Begitu konsentrasi NATO dan Uni Eropa itu bergerak ke arah Timur Tengah, otomatis medan perang di Ukraina menjadi lebih longgar. Dan itu akan dimanfaatkan Rusia semaksimal mungkin, karena mereka sudah hampir 3 tahun ya perang dengan Ukraina dan belum berhasil. Tampaknya itu yang akan diambil. Mengenai Beijing, tampaknya mereka sedang mengkalkulasi ulang, apalagi setelah rudal-rudal Patriot yang sebelumnya THAAD namanya THAAD, yang berada di Korea Selatan, di Provinsi Seongju, dipindahkan oleh Amerika ke Timur Tengah. Akibatnya, wilayah Pasifik itu kosong, dan itu menguntungkan Beijing untuk melakukan tindakan mereka ke Taiwan. Baik, kemudian Anda melihatnya di sini apakah ada indikasi bahwa konflik ini tuh bisa berkembang menjadi proxy war regional yang juga lebih luas di Timur Tengah, atau mungkin bahkan lebih luas lagi dengan melibatkan dunia yang lainnya, kekuatan lain? Ya, selama ini Menteri Luar Negeri Iran kan sudah menjelaskan ya bahwa negara-negara Timur Tengah itu adalah saudara Iran. Mereka sebenarnya tidak akan diserang. Yang diserang itu adalah kepentingan Amerika dan Israel yang berada di negara-negara itu. Tetapi tampaknya, Diandra, negara-negara teluk, negara-negara Timur Tengah yang lain, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, tampaknya itu lebih takut kepada Trump ya, lebih takut kepada Trump daripada mereka mau membantu Iran. Dan ini sebenarnya sungguh disayangkan, karena kalau negara-negara itu bergabung, itu yang disebut dengan Wahdatul Ummah atau persatuan umat, saya kira perang ini bisa diakhiri dengan cepat, karena pasti Trump akan mengkalkulasi, menghitung ulang kerugian dia kalau melibatkan negara-negara teluk itu. Tapi sayangnya ya, Arab Saudi bahkan hari ini menyatakan persona non grata kepada personel-personel kedutaan Iran. Yang ini sungguh sangat disayangkan, Arab Saudi justru secara kasarnya mengusir diplomat-diplomat Iran dari Arab Saudi, dan ini mengikuti langkahnya Uni Emirat Arab yang sudah menutup sekolah-sekolah Iran di Dubai dan di beberapa kota di Uni Emirat Arab. Baik. Kalau ini akan terus dilakukan, saya kira Iran justru makin kuat dan mereka makin mendapatkan simpati internasional karena dia makin dikeroyok kan. Baik, Pak Ridwan, kita tahan dulu perbincangan kita hari ini. Kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa Newsroom masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Newsroom, pemirsa. Perdana Menteri Inggris telah mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militer Inggris. Setelah mendapat izin menggunakan pangkalan militer Inggris, Angkatan Udara Amerika Serikat mengirimkan pesawat USAF C-130 Hercules dan pesawat pembom B-1 Lancer mendarat di pangkalan Angkatan Udara militer Inggris. Pesawat C-130 Hercules milik militer Angkatan Udara Amerika Serikat sedang menurunkan bom JDAM atau bom berpemandu GPS yang dilengkapi dengan pemandu laser dan inersial alias bom pintar. Kedatangan pesawat-pesawat Amerika Serikat ini terjadi setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat. Tak hanya pesawat USAF C-130 Hercules Amerika Serikat, tapi juga pesawat pembom B-1 Lancer terlihat terbang dari pangkalan udara militer Inggris. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request,
to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved.